Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Horor FM. Kisah kali ini ditulis oleh akun Facebook Digi dengan judul Pasar Gaib. Bagian 1. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas, itu kayaknya ada pasar malam, rame banget. Mampir sebentar ya, popoknya Alia habis, ucapku pada Mas Amri. Emang di pasar malam ada yang jualan popok bayi? Ya kita cari dulu mas, siapa tahu ada. Beruntung di tempat yang jauh dari keramaian jam segini ada pasar malam. Kalau tidak bisa kerepotan sendiri, karena banyak kebutuhan yang lupa dibeli. Apalagi kami ingin mengunjungi ibu mertua yang sedang sakit. Rasanya tidak etis jika datang dengan tangan kosong. Berangkat dari rumah sangat terburu-buru, jadi gak kepikiran untuk beli sesuatu. Tumben ada pasar malam di tempat ini. Mas Amri terheran-heran, pandangannya menatap keluar. Mungkin karena sudah 3 tahun kamu gak pernah pulang kampung mas, jadi gak tahu perkembangan daerah sini, sahutku. Mas Amri menghentikan mobil pick-up di pinggir jalan tepat di bawah pohon rindang, hanya berjarak sekitar 10 meteran dari pintu gerbang pasar malam. Cahaya lampu-lampu yang begitu terang masuk menembus kaca. Mas, aku titip Alia, lagi tidur dia, kasihan kalau aku bawa masuk pasar. Tunggu sebentar, jangan keluar dulu, ada yang aneh dari pasar malam ini. Jangan bercanda deh mas, kita sedang buru-buru. Kasihan ibu lagi sakit di rumah tinggal sendirian. 2 tahun lalu ibu mertua tinggal dengan Tasya, adiknya Mas Amri. Tapi setelah Tasya menikah dan ikut suaminya, beliau tinggal sendiri. Sementara bapak mertua sudah lama meninggal dunia, bahkan sebelum aku dan Mas Amri menikah. Sempat beberapa kali aku mengajak ibu mertua untuk tinggal bersama kami di kota. Meski masih ngontrak, tapi rumahnya cukup luas. Beliau menolak, katanya tidak ingin mengganggu kehidupan anak-anaknya. Rasanya aneh, di tempat yang sepi, jauh dari pemukiman, kok ada pasar malam? Gak masuk akal, jelas Mas Amri. Mulai deh teori horornya, kebanyakan nonton film horor sih. Udahlah mas, kita gak punya banyak waktu lagi. Aku membuka pintu mobil, melangkah keluar. Terlihat wahana-wahana yang tinggi dengan lampu menyala warna-warni. Rasanya sudah lama tidak pernah ke pasar malam, terakhir kali 1 tahun yang lalu. Sayang tunggu, Mas Amri menyusul keluar menggendong Alia. Ada apa lagi sih mas? Tunggu di dalam mobil aja, kasihan itu Alia masih tidur. Kalau mau sesuatu tinggal bilang, ntar aku beliin, ucapku sembari memeriksa isi dompet. Nggak bisa, kalau kamu mau masuk pasar malam ini, mas harus ikut. Ada kekhawatiran di wajah Mas Amri. Terus Alia gimana? Ya nggak apa-apa, biar mas yang gendong. Tapi kalau dia bangun dan nangis, kamu yang tanggung jawab ya mas. Aku sudah capek di perjalanan, nggak mau lagi capek nidurin Alia, ucapku. Kalau begitu, mending kamu tunggu di mobil, biar mas yang belanja, sahutnya. Tentu saja aku tidak setuju kalau Mas Amri yang belanja, karena sudah sering disuruh belanja, hasilnya mengecewakan. Baru aja tadi pagi disuruh beli sayuran dengan uang 100.000, malah semuanya dibeliin kangkung. Di saat kami sedang berdebat, tiba-tiba datang segerombolan motor mengacungkan senjata tajam. Sepertinya mereka gerombolan begal. Jangan lari, kalian sudah dikepung. Mas Amri menarik lenganku. Kami berlari menuju pasar malam. Woi, jangan lari. Awas saja kalau ketangkap kalian akan mati. Kakiku tersandung sesuatu, membuat tubuh ini seketika ambruk di rerumputan pinggir jalan. Sinta, Mas Amri menoleh panik. Aku mencoba bangkit sembari menahan rasa sakit. Suara motor terdengar nyaring makin mendekat. Cepat, mereka ada di belakangmu, teriak Mas Amri. Wussep.
Salah satu dari rombongan motor melempar senjata tajam. Beruntung meleset, menancap di batang kayu. Mas Amri menyusul menarik tanganku. Mau lari kemana kalian? Alia dalam gendongan Mas Amri terbangun menangis histeris. Kami berlari, memasuki pintu gerbang pasar malam. Rombongan itu berhenti ketakutan, seperti melihat hantu. Hanya ada satu orang yang nekat mengejar kami. Jana, jangan masuk ke sana. Pakik salah satu dari mereka mencegah temannya. Satu orang yang mengejar kami tak bisa mengendalikan motornya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Tiba-tiba motor itu melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak wahana yang terbuat dari besi di dekat pintu masuk. Puk! Darah segar nyiprat kemana-mana sampai mengenai bajuku. Tubuh pria itu terbelah menjadi dua. Kepalanya menggelinding ke arahku. Anak kecil yang berada di atas wahana tinggi berhamburan melompat. Dengan beringas, mereka berebut serpihan daging begal yang sudah hancur berkeping-keping. Bahkan sampai menjilati darah yang tercecer di tanah. Minggir! Bocah botak mendorong tubuhku. Dengan cepat mengambil potongan kepala begal, lalu memasukkannya ke dalam karung. Kemudian pergi begitu saja. Sinta! Teriak Mas Amri. Tubuhku sempoyongan. Kepala rasanya pusing dan perut mual tidak karuan. Keadaan tak lazim di depan mata seperti mimpi. Sayang, kamu gak apa-apa. Mas Amri memegangi pundakku dari belakang. Jangan pikirkan aku, Mas. Tolong jaga Alia dengan baik. Saking tak kuatnya untuk berdiri, tangan ini sampai berpegangan pada tiang besi ayunan. Sebaiknya kita kembali ke mobil. Sekarang, ucap Mas Amri. Tiba-tiba semua lampu padam. Keadaan sekitar berubah menjadi gelap gulita. Sampai aku tak bisa melihat Mas Amri. Hanya cahaya lampu motor rombongan begal yang masih menyala, itu pun jaraknya sangat jauh. Ayo cepat pergi. Pakik mereka ketakutan. Tiang ayunan yang tadi sempat ku pegang kenapa berubah, seperti memiliki sisik dan terasa dingin. Mas Amri, teriakku panik. Tenang, Mas ada di sini. Mas Amri menepuk pundakku dari belakang. Lampu menyala kembali. Anehnya tak terlihat satu orang pun di sini. Barang-barang seperti baju dan mainan anak masih lengkap, tapi tidak ada penjualnya. Kemana perginya para pedagang, Mas? Entahlah, sebaiknya kita kembali ke mobil. Ayo sekarang. Kami berjalan keluar gerbang meninggalkan pasar malam. Aneh tapi nyata, tak ada seorang pun di sini. Bahkan tukang parkir yang sebelumnya duduk di pinggir jalan tak terlihat lagi. Dengan tangan gemetar, aku masuk ke dalam mobil. Beruntung, rombongan begal sudah pergi, jadi kami aman. Mas Amri mulai mengendarai mobil, melaju pelan melewati pasar malam yang terasa sepi. Dari kaca mobil aku berusaha mencari keberadaan tukang parkir, tapi tak menemukan siapapun. Tunggu sebentar, Mas. Itu seperti Bu Dewarti. Mana? Gak ada orang. Mungkin kamu salah lihat. Aku gak salah lihat, Mas. Itu Bu Dewarti. Masuk ke pasar malam. Bu Dewarti adalah budenya Mas Amri yang tinggal satu kampung dengan ibu mertua. Tapi kenapa malam-malam begini ada di sini? Sudahlah, sebaiknya kamu tenangkan pikiran. Jangan lagi berpikir macam-macam. Lupakan semua kejadian barusan. Anggap tidak terjadi apa-apa, ya. Mobil melaju membelah jalanan tanah merah berlubang. Tak ada kendaraan lain yang lewat. Mungkin karena sudah tengah malam. Aku melihat keluar. Masih teringat jelas kejadian mengerikan barusan. Rasanya seperti mimpi. Akhirnya sampailah kami di kampungnya ibu mertua. Ini bukan pertama kali aku ke sini. Jadi tidak asing lagi dengan rumah tembok bercat biru. Meskipun sekarang warnanya sudah pudar. Ya wajar, karena sudah lama. Terakhir kali ke sini 3 tahun yang lalu. Ayo turun, ucap Mas Amri. Alia mana, Mas? Tanyaku panik. Ini ada di sebelahku. Aku mengelus dada lega. Mungkin karena terlalu banyak pikiran sampai gak lihat kalau Alia ada di samping Mas Amri. Rumah ibu mertua terlihat ramai. Banyak warga yang tengah duduk di teras depan. Kebanyakan bapak-bapak. Aku keluar dari mobil menggendong Alia. Bapak-bapak yang tengah asik ngobrol seketika berhenti. Mereka melihat ke arahku dengan tatapan aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, sampean siapa?
Mereka menatapku ketakutan. Matanya berusaha menghindar. Bahkan yang duduk di dekat pintu memalingkan pandangan ke arah lain. Saya Sinta, menantunya Bu Mijem. Jawabku. Oh, istrinya Amri ya? Iya Pak. Dua wanita parubaya keluar dari dalam rumah. Wajahnya tak asing. Astagfirullah, ada apa dengan bajumu? Tanya wanita parubaya yang badannya lebih gendut. Aku bingung mau menjawab apa. Kalaupun diceritakan, mereka belum tentu percaya. Alhamdulillah, sampai yang datang juga Cah Ayu. Pertanyaan Mbok Genuk tidak perlu dijawab. Ayo masuk. Ajak wanita parubaya yang badannya lebih kurus dengan rambut panjang sebahu. Aku ingat sekarang, mereka berdua adalah Mbok Genuk dan Bu Welas tetangga samping rumah. Oh iya, mana suamimu Cah Ayu? Tanya Bu Welas. Aku menoleh ke kanan kiri, mencari keberadaan Mas Amri, tapi tak ada. Di dalam mobil pun tampak kosong. Tadi kami turun dari mobil bersama, Bu. Mungkin Mas Amri lagi buang air kecil, jawabku. Tapi saya lihat sampean turun sendirian dari mobil. Tidak ada orang lain, sahut lelaki parubaya yang duduk di dekat pot bunga. Aku terdiam bingung. Apa betul aku turun dari mobil sendirian? Tapi yang nyetir mobil siapa kalau bukan Mas Amri? Itu apa yang kamu bawa? Ini Alia, anak kami yang baru lahir 2 bulan kemarin, jawabku. Tapi itu rumput, bukan bayi, sahut Mbok Genuk. Aku yang kaget melempar buntalan rumput ke pelataran rumah. Pov Amri. Begitu lampu menyala, aku sudah berada di tengah-tengah pasar. Aneh sekali, padahal sebelumnya berada di dekat pintu masuk. Mataku langsung mencari keberadaan Sinta di antara ramainya pengunjung yang berlalu lalang. Yang sayang anak. Mas, bonekanya? Panggil penjual mainan. Namun tak kupedulikan. Alia dalam gendongan terus saja menangis, membuatku semakin khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Sinta. Aku berjalan melewati beberapa orang dengan waspada. Takutnya mereka memiliki sifat yang sama dengan bocah-bocah yang terjun dari wahana dan mengambil serpihan daging manusia. Mas, anaknya cantik sekali. Umur berapa? Tanya wanita muda dengan rambut dikepang. Di pinggulnya banyak selendang warna-warni dengan bawahan kain jarik. Sekitar 2 bulanan, jawabku, sembari mencari keberadaan Sinta. Boleh nggak saya gendong sebentar? Maaf ya Mbak, saya sedang buru-buru. Aku meninggalkan wanita muda itu. Tapi dia tidak menyerah begitu saja, terus mengikutiku dari belakang. Entah mengapa, aku merasa dia punya niat yang tidak baik. Dari cara bicaranya, memang sopan dan lemah lembut. Tapi aku tak bisa percaya begitu saja dengan orang asing. Adek cantik, mau kalung ini enggak? Dia menggoyangkan liontin di depan wajah anakku. Alia seketika berhenti menangis. Boleh ya mas, saya gendong dedek bayi sebentar saja. Pintanya lagi. Kan sudah saya bilang mbak, tidak bisa, tolong pengertiannya. Ucapku dengan sedikit penekanan. Beberapa pedagang tampak menghentikan aktivitasnya menatap ke arahku dengan mata melotot. Entah mengapa mereka sampai semarah itu, padahal aku tidak berbuat macam-macam di sini. Selama ini, aku tidak pernah ditolak oleh siapapun. Berani-beraninya sampean menolak permintaanku, ucap wanita muda itu. Tak ingin masalah menjadi panjang, aku mengalah pergi. Anehnya, setiap orang yang kulewati menatap dengan tatapan yang sama seperti wanita muda itu. Matanya melotot, seakan-akan mau melompat keluar. Meski sangat aneh, tak kuambil pusing. Yang terpenting sekarang aku harus menemukan Sinta. Biar bagaimanapun, keselamatan keluargaku yang paling utama. Aku terus mencari keberadaan Sinta. Hingga langkah ini terhenti ketika melihat wanita parubaya yang wajahnya tak asing. Itu seperti Bu Dewarti. Kenapa ada di sini tengah malam begini? Katanya sedang sakit. Beliau berjalan ke arah tenda putih yang berjejer di ujung pasar malam. Tak mau kehilangan jejak, aku mengikuti dari belakang.
Mau kemana? Dua orang berbadan tinggi besar berdiri menghadang. Mau masuk ke sana, siapa tahu ada barang yang saya butuhkan. Ucapku berbohong. Tidak boleh, itu ruangan khusus tamunya Ndoro Juragan. Oh begitu, ya sudah, saya mau cari barang keperluan di tempat lain, sahutku, berlalu pergi. Sejujurnya aku masih penasaran, apa benar wanita parubaya tadi Budewarti? Kalau dari bentuk tubuhnya sih mirip. Ah, pasti aku salah lihat. Budewarti sedang sakit, nggak mungkin ada di tempat seperti ini. Sebaiknya aku keluar dari pasar malam ini. Siapa tahu Sinta sudah menunggu di mobil. Anehnya, setelah muter-muter beberapa kali, tak kutemukan jalan keluar dan selalu kembali ke tempat yang sama, yaitu tempat mainan anak yang sebelumnya aku lewati. Maaf Pak, numpang tanya, jalan keluarnya di mana ya? Bapak penjual mainan yang sebelumnya ramah kini tampak cuek, seperti tak ingin menanggapi pertanyaanku, malah menatap dengan sinis. Sampean mau tahu jalan keluarnya? Aku menoleh ke sumber suara. Wanita muda dengan rambut dikepang berdiri dengan wajah datar. Iya mbak, maafkan sikap saya sebelumnya jika tidak sopan, ucapku. Tidak apa-apa mas, saya bisa memahami perasaan sampean sebagai bapak. Kalau mau tahu jalan keluarnya tidak gratis, sahutnya. Kalau begitu, apa syaratnya? Menginaplah di rumahku 1 malam saja. Aku berdiri dengan perasaan bimbang. Kalau mengikuti syaratnya, bagaimana dengan Sinta? Pasti dia sekarang sedang khawatir mencari keberadaanku dan Alia. Lagi pula, wanita muda ini belum tentu bisa dipercaya. Jangan banyak berpikir. Sampean tahu tidak, ini pasar apa? Iya, pasar malam. Iya, tapi bukan pasar malam sembarangan. Ini pasar setan. Kalau manusia berada di sini, lebih dari 24 jam akan jadi santapan mereka. Wanita di depanku menunjuk semua orang. Apakah benar yang dia katakan? Tapi kalau melihat kejadian sebelumnya, memang banyak anak kecil yang berebut serpihan daging manusia. Sepertinya benar. Ya sudah, saya setuju ikut mbak. Tapi ada satu permintaan. Tolong carikan keberadaan Sinta, istri saya. Itu masalah gampang. Sekarang, mas ikuti saya. Wanita muda itu berjalan menuju tenda putih yang sebelumnya ingin kumasuki tapi dilarang oleh 2 penjaga. Kali ini 2 penjaga itu menundukkan kepala, tak berani menatapku saat berjalan di belakang wanita muda dengan rambut panjang dikepang. Tunggu di sini sebentar, ucapnya. Aku lantas duduk di kursi kayu yang sudah disediakan. Dari tenda sebelah terdengar suara yang tak asing. Sepertinya suaranya Budewarti. Bagaimana Ndoro Juragan? Uang gaib saya kapan cair? Seperti biasa, tunggu sampai korban meninggal dulu, baru bisa cair. Jawab seorang lelaki. Emang gak bisa dipercepat, soalnya saya banyak kebutuhan mendadak. Siapa nama tumbal yang kamu ajukan kemarin? Tanya lelaki yang entah siapa, karena aku tak bisa melihatnya. Namanya Mijem, adik ipar saya. Astagfirullah, tubuh ini tersentak kaget mendengarnya, karena Mijem adalah nama ibuku yang sekarang tengah sakit. Dan cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan kisahnya di Pasar Gaib bagian 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.